tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Iya Bu, saya tahu saya sering tertidur di kelas saat belajar di kelas dan tidak mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baik, kamu sudah tahu ya. Menurut kamu itu baik atau salah? Salah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah, itu bagus. Berarti kamu menyadari akan kesalahanmu. Iya Bu, maaf saya salah. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang selalu benar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan pada saat bersekolah dulu. Dan kamu bukan satu-satunya murid yang berbuat demikian. Iya Bu, saya sering Pasti Sofan punya alasan kenapa Sofan berbuat demikian. saya sering mengantuk di kelas karena saya sering tidur larut malam, karena saya sering main game hingga tengah malam Bu. Karena saya sering tidak bisa tidur jika malam hari Bu, mengenai tugas yang tidak pernah saya kerjakan karena saya tidak paham tugas yang diberikan dari guru-guru Bu. Demikian. Baik, Ibu paham. Sofan masih ingat awal semester kita sudah membuat keyakinan kelas? Ingat Bu. Nah, coba apa saja keyakinan kelas kita? 1. Saling menghargai dan peduli. 2. Menjaga kebersihan, kerapian keindahan, kenyamanan kelas. 3. Taat beribadah, disiplin jujur dan bertanggung jawab. 4. Selalu semangat dalam belajar. Bagus sekali Sofan, kamu ingat dengan baik keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Iya Bu. Tadi kamu menyebutkan salah satu nilai keyakinan kelasnya yaitu disiplin, tanggung jawab, serta selalu semangat dalam belajar. Apakah kamu sudah melakukan kesepakatan itu? Saya belum Bu, baik jika belum menjalankannya. Baik, luar biasa jika kamu berpikir demikian. Terima kasih Bu, dan saya mohon maaf izin pamit keluar ya. Terima kasih. Oke, baik Sofan, kamu boleh kembali ke kelas. Ingat ya, keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Oke? Baik. Ya, baik. Terima kasih. Sukses untuk Sofan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian? Di 9C. Kemarin Ibu dapat laporan bahwa kelas 9C ini banyak sekali masalah. Banyak sekali masalah. Misalnya yang sering terlambat, kemudian ada yang jarang masuk, kemudian di kelasnya sering tidur, ngantuk, kemudian juga masalah mengumpulkan tugas yang tidak tepat waktu, tidak on time mengumpulkan tugas, ya kan? Nah, untuk itu coba mari kita membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal terlepas dari latar belakang suku, bangsa, agama. Ya, itu keyakinan kelas. Nah, untuk itu agar tercipta budaya yang baik, budaya positif yang baik, atau sebagai patokan kalian berperilaku, kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Dengan terlebih dahulu kalian harus mengemukakan ide-ide kalian mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu melalui aplikasi Jamboard ya. Tulis namanya ya nanti oleh kalian. Pertama misalnya tulis namanya. Contoh, ini kan Ibu ya, Bu Iko gitu. Pertanyaannya, pernyataannya di situ nanti kalian tulis apa yang boleh, dan yang tidak boleh dilakukan di sekolah ya, di sekolah. Nanti kalian
kalau mau mengetik, membuat pernyataan atau menjawab pernyataan dari Bu Iko ya, nanti kalian di situ ada sticky note. Nih ya, ini nih, sticky note dari fitur sebelah kiri itu ada sticky note. Kemudian klik sticky note, kemudian kalian tulis di sini. Ditulis oleh kalian kira-kira apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tulis dulu nama kalian, misalnya Febrian kelas 9B. Yang boleh jangan langsung di enter ya. Nanti enter kalau di enter langsung di enter itu berarti kalian nanti langsung kirim. Jadi enternya nanti ketika sudah selesai baru boleh di enter. Misal yang boleh dilakukan itu di warna hijau, yang tidak boleh dilakukan di background warna pink. Iya, merah muda. Silakan. Yang boleh dilakukan adalah membantu teman kesusahan. Oke. Kemudian Kagil 9C. Kagil ini yang tidak boleh dilakukan ya. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah membuang sampah sembarangan. Oke. Yang lain silakan. Oke. Rival 9C. Membantu teman bolos. Ini nggak boleh ya? Oh ya, salah warna ya. Oke. Jajak yang tidak boleh dilakukan tidur di kelas. Oke, bagus, ini keyakinan kelasnya, peraturan kelasnya. Tidak boleh dilakukan yang tidak boleh dilakukan tidur di kelas. Tidak boleh ya. Oke, coba yang lain lagi. Kita lihat. Gani yang boleh dilakukan yaitu menghormati guru, kemudian ini tidak boleh memalak teman. Tidak boleh. Oke, Karisa. Selanjutnya ada Zulfikar. Yang tidak boleh dilakukan adalah mencuri pulpen di kelas. Oke, masih ini ya. Masih ada waktu, silakan yang belum. Oke, kemudian selanjutnya Fatih. Hal yang tidak boleh dilakukan, tidak membawa teman dari kelas lain saat waktu belajar, saat pelajaran. Setuju? Oke, setuju ya. Jadi memang sering ya kalian kadang ada teman lain yang masuk ke kelas kalian gitu ya. Nah, berdasarkan kesepakatan kelas ini tidak diperbolehkan ya. Oke. Kemudian yang tidak boleh dilakukan menurut Berli, ini jangan dicoret-coret ya. Jangan coret-coret. Yang tidak boleh dilakukan, ini jangan suka membuli teman dan jangan pilih-pilih teman. Setuju? Setuju. Oke, Berli. Ini siapa nih? Kesepakatan kita ya. Oke. Coba nih, Ibu bacakan kembali. Oke, Ibu bacain satu-satu kesepakatan kelas kalian nih. Dari Rizky Firdaus. Membantu teman saat kesusahan kecuali saat ulangan. Setuju nggak? Setuju. Jadi kalau saat ulangan boleh nggak membantu? Tidak boleh. Oke, membantu teman saat kesusahan kecuali saat ulangan. Oke, kemudian Gani tadi sudah ya, menghormati guru. Kemudian lagi ada siapa nih? Oh, ini pertanyaan dari Ibu Mutiara, yang boleh dilakukan adalah membantu teman kesusahan. Tadi hampir sama dengan yang punya siapa ya?
dengan punya Rizky ya. Oke, hampir sama. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Kemudian Rizky, yang boleh dilakukan di sekolah adalah tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Oh, ini ibu sepakat banget, setuju banget nih. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Jadi harus on time ya. Harus on time datang ke sekolah. Udah selesai. Udah, handphonenya disimpan semua di atas meja. Handphonenya diletakkan semua di atas meja. Ya. Oke, ini adalah kesepakatan kelas kalian nih, ya, yang disusun oleh kalian sendiri. Oke, kita ulang lagi, kita bahas satu persatu. Dari Rizky. Rizky, mana Rizky? Oke, Rizky, Ki, coba kamu baca ulang. Masih ingat nggak apa? Yang boleh dilakukan di sekolah itu membantu teman dalam kesusahan kecuali saat ulangan. Ya, betul. Membantu teman saat kesusahan kecuali saat ulangan. Sepakat nggak? Oke, sepakat. Kemudian Mutiara, yang boleh dilakukan adalah membantu teman kesusahan, hampir sama dengan Rizky ya. Oke, kemudian berikutnya ada dari Rizky. Yang boleh dilakukan di sekolah adalah tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Sepakat ya? Ini sudah merupakan peraturan sekolah. Tentunya kalau peraturan itu, kalau kalian langgar ada konsekuensinya ya. Ada konsekuensi yang harus kalian tanggung jika melakukan pelanggaran tersebut. Dan di sini kalian membuat kesepakatan kelas bahwa tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Oke, kemudian dari Nabila, yang boleh dilakukan adalah berdiskusi sesuai kelompok, ya, berdiskusi sesuai kelompok. Jadi kalian ketika ada pola pembelajaran kolaboratif, pola belajarnya diskusi, ya berdiskusi sesuai dengan kelompoknya gitu ya. Berikutnya dari Giska, mana Giska? Ini bagus sekali nih pernyataannya. Menjaga fasilitas sekolah. Contoh fasilitas sekolah apa? Fasilitas sekolah itu harus dijaga. Itu baik sekali tuh, udah muncul ya kesadaran diri sendiri untuk menjaga fasilitas sekolah yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan kelas. Jadi harus menjaga fasilitas sekolah, meja tidak boleh dicoret-coret. Gunakan sebijak mungkin fasilitas sekolah. Contoh, ketika kalian menggunakan keran air, ya pergunakan dengan sebaik mungkin gitu loh. Jangan sampai dirusak. Kemudian apa lagi? Selain meja, keran air, tempat sampah. Tempat sampah tuh biasanya kan kalian tempat sampah nyimpennya itu ya dilempar dan sebagainya. Ya, jadi itu kesepakatan yang pertama oleh Giska, menjaga fasilitas sekolah. Kemudian yang kedua, selalu menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Sepakat? Sepakat banget. Ini bagus nih. Selalu menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. Kemudian Lintang, sopan santun dalam berperilaku. Bagus sekali. Ya. Sopan santun dalam berperilaku. Terapkan 5S. Masih ingat gak 5S apa? Sopan santun, salam, senyum, sapa. Nah, itu 5S diterapkan ya. Nih Lintang, bagus juga ini. Ini bisa diadopsi nanti menjadi keyakinan kelas. Kemudian Berlian. Nah, ini juga bagus nih. Yang boleh dilakukan mengangkat tangan ketika belajar. Ketika ingin menjawab harus raise hand dulu ya.
Oke, good. Nah, sekarang kita bahas yang tidak boleh dilakukan. Nih, Najla. Oke, kesepakatannya adalah Najla apa? La? Tidak boleh Pacaran di kelas. tidak boleh pacaran di kelas. Ada nih sepertinya ya di kelas ini ya. Yang nulis. Oh, yang nulis. Kalau yang nulis berarti bisa menjadi itu ya. Ya. Udah. Jadi yang nulis ini harus komitmen, ya. Harus komitmen terhadap apa yang ditulisnya, ya. Tidak boleh pacaran di kelas katanya, ya. Harus komit. Ini merupakan sebuah peraturan. Sepakat nggak? Ya, Oke, sepakat. Kemudian Fajar tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Oke, sepakat ya. Pada saat jam pelajaran boleh makan? Enggak, kecuali kalau istirahat, dan istirahat pun harus di luar ya. Kemudian Ragil, jangan membuang sampah sembarangan. Kita sudah difasilitasi tempat sampah yang begitu bagusnya. Untuk itu kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pilah sampah-sampahnya, buang sesuai dengan tempatnya. Kalau anorganik ya buang di tempat sampah yang anorganik. Yang organik buang tempat sampah di tempat organik. Kemudian Jaja, tidak boleh tidur, tidak boleh dilakukan tidur di kelas. Ja, tidak boleh tidur di kelas ya pada saat jam belajar ya, Ja. Ya. Oke. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Tadi sudah ya, sama. Kemudian lagi ini ada Berli lagi. Yang tidak boleh dilakukan, jangan suka membuli teman dan jangan pilih-pilih teman. Oke ya, ini bagus sekali. Tidak boleh membuli teman, mengejek atau membuli teman. Ini kesepakatan kalian, kesepakatan kita semuanya. Oke. Nah, sekarang dari kesepakatan ini kita jadikan, kita pilah ya, kita pilih menjadi keyakinan kelas yang harus dipatuhi oleh semua murid kelas 9C. Ayo kita rumuskan kembali dari aturan-aturan tadi. Kita rumuskan ya, kita resum menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke. Kalau gitu Ibu di ini aja ya, di PowerPoint aja kalau gitu. Untuk merumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas tadi. Masih ingat kan tadi peraturan-peraturan atau kesepakatan kelasnya, sudah ingat ya? Nanti kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Dari tadi yang kesepakatan kelas tadi yang kalian susun, yang sudah kalian susun, kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Kira-kira tadi kan ada yang membuat atau ada yang menyusun tentang solidaritas ya, atau kedisiplinan. Kita sederhanakan, kira-kira menjadi kalimat yang seperti apa? Coba, 1. Menjunjung tinggi nilai solidaritas. Oke, bagus. Menjunjung tinggi nilai solidaritas. Kemudian kira-kira kedua apa? menerapkan kedisiplinan di sekolah. Oke, menerapkan kedisiplinan di sekolah. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga apa lagi? Oke. Silahkan. Menjaga kerapihan dan kebersihan di dalam kelas. Oke, menjaga kerapihan dan kebersihan di dalam kelas. Oke, bagus. Masih ada lagi? Betul. Diulang lagi. Menjaga fasilitas sekolah. Menjaga Fasilitas sekolah. fasilitas
sekolah. Ada lagi? Saling menghargai dan berlaku sopan. Oke. Jadi yang kelima, saling menghargai dan berlaku sopan. Oke, bagus. Terakhir nih satu lagi. Selalu menerapkan 5S kepada teman dan guru. Oke, selalu menerapkan 5S, menerapkan 5S kepada guru dan teman, gitu ya. Oke, cukup 6. Satu lagi. Oke, 7, satu lagi. Kita keamanan kelas. Oke, menciptakan keamanan kelas. Nah, inilah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang benar-benar kalian harus yakini ya, keyakinan kelas ini, dan juga dilaksanakan dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah. Oke, untuk selanjutnya di dalam kelompok kalian membuat poster kelas. Setiap kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian dari keyakinan kelas ini kalian tuangkan dalam bentuk poster. Ya. Kayaknya 5 menit bisa selesai. Bisa, Bu. Silakan. Ini lucu nggak sih? Berbayar. Oh iya. Ngedampingin gitu. Pakai yang ini bisa nih, ini bisa nih. Oh, yang free ya, carinya yang free. Ah ya itu. Menjunjung tinggi nilai solidaritas. Menerapkan kehidupan Gimana? Keyakinan kelas 9C. Nanti dikirim ke ibu ya? Iya, Bu. Di WA ibu ya? Yang ini gimana? Oh iya, bentuknya bagus seperti itu. Oke, jadi berbeda dengan yang lain. Jadi beda dengan yang lain. Oh mana? Belum. Itu ini Bu, kita tadi betul. Ya udah. Keyakinan kelas. Nanti kalau udah selesai dikirim ke WA ibu ya. Keyakinan kelas 9C. Di bawahnya juga bisa di sini kelompok berapa. Ya tulis ya nama kelompoknya, nama-namanya siapa aja di bawah, nggak apa-apa kan? Namanya jangan ke bawah, namanya jangan. Nah, dikecilin. Nah, gitu bisa kecil. Mana lagi? Siapa Tiara? Ini. Berlian. Udah begitu kan? Tiara udah. Ya. Udah. Keyakinan kelas 9C ya. Jadi Ibu mohon keyakinan kelas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, di mana keyakinan kelas ini nanti akan menjadi sebuah budaya positif. Baik anak-anak, nanti kalau sudah posternya dikirim ke Ibu ya, kemudian kalian nanti silahkan melanjutkan aktivitas kalian
istirahat ya setelah ini. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Cilegon, Ibu Hajar Kutayati MP. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Cilegon. Saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, berbagai kenikmatan, utamanya adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir berkumpul memenuhi acara ini. Sholawat serta salam selalu tercurah ruangkan kepada junjungan kita, penuntun umat sampai akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta insya Allah kita umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari yang berbahagia ini, acara kita adalah sosialisasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh pematerinya dari tim sosialisasi budaya positif. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ibu Hajar Kutayati SPNP dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu para wakil kepala sekolah,
Bapak Ibu, para dewan guru dan seluruh staf. Alhamdulillah pada siang hari menjelang sore ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat sehingga kita terus bisa melaksanakan aktivitas kita ya. Pada sore hari ini mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan tentu saja selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya. Yang pertama saya ucapkan selamat ya kepada ibu-ibu calon guru penggerak yang pada hari ini memberikan acara sosialisasi tentang budaya positif. Budaya positif ini tentu saja budaya yang sangat baik. Apalagi kalau memang ini sudah diterapkan sepanjang hari dalam aktivitas kita di sekolah. Untuk itu mari kita bersama-sama mengikuti acara sosialisasi tentang budaya positif ini yang nanti akan disampaikan oleh CGP. Mari kita sama-sama mengevaluasi diri dan juga kita dengarkan bersama ya tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan ya kita bisa menerapkan dalam aktivitas kita sehari-hari di sekolah terutama ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat sekali lagi untuk ibu-ibu CGP 5 orang ya. Baik, selanjutnya pemaparan materi sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Prima Suci Lestari yang akan menyampaikan materi positif kontrol guru, kemudian Ibu Eki Mugianingsih MPD yang akan memaparkan disiplin positif, kemudian Ibu Musfiko MPD yang nanti akan memaparkan teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian Ibu Neng Sumiati SPD yang akan memaparkan keyakinan kelas dan ketertiban kelas dan ketertiban dasar manusia. Betul nggak? Keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Kemudian Ibu Wiwi Widya Lestari SPSI yang akan memaparkan materi segitiga restitusi. Baiklah, untuk yang pertama kami persilakan Ibu Prima Suci Lestari SPD dengan materinya 5 posisi kontrol guru. Dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Moderator, Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru serta Wakasek dan juga staf TU yang sudah hadir hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai Bu Iko, mohon maaf. Dilanjut saja. Baiklah, saya akan membahas mengenai 5 kontrol guru. Mungkin selama ini kita hanya tahu mengajar, membimbing. Walaupun mungkin Bapak Ibu guru sudah melakukan ini, kami di sini bukan untuk menggurui. Kami di sini beberapa bulan ini, kurang lebih 2 bulan ini mendapatkan ilmu baru. Sebetulnya kita pernah melakukan atau kita selama ini terbiasa melakukan itu. Tapi ternyata kita baru tahu oh ada teorinya, ada namanya. Jadi kita hanya berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap bahwa kami menggurui atau mengajari. Hari ini capaiannya yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah bisa mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol
3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Dan selanjutnya, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Jadi kami harapkan setelah kita mengikuti sosialisasi ini, kita bisa bersama-sama bahu-membahu untuk menciptakan budaya positif di SMP Negeri 2 Cilegon. Materi yang akan disampaikan, baik, langsung saja pertanyaannya. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Cung yang tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Cung yang setuju. Mengapa ada yang diam saja? Hukuman dapat setuju atau tidak, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Cung yang tidak setuju. Cung yang setuju. Cung yang bingung. Nah, mungkin selama ini kamu push up datang terlambat misalkan ya. Nah, kita lihat nanti peran-peran guru ini, apakah Bapak Ibu termasuk ke yang mana? Nanti ada 5 peran guru atau 5 kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu itu masuk ke peran yang mana? Atau kontrol yang mana? Posisi kontrol, sebelum Bapak Ibu tahu, yaitu keyakinan untuk melaksanakan, keinginan untuk melaksanakan keyakinan yang datang dari siswa atau guru, atau motivasi internal, dan dapat diwujudkan dengan restitusi. Jadi di sini bukan hanya guru yang mengatur anak, tapi kita sama-sama ada kesepakatan atau ada keyakinan antara guru dan muridnya. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan peserta didik, namun dengan cara mereka sendiri yang menyelesaikan masalahnya atau problem solving yang selama ini kita tahu, dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keinginan kelas. Jadi mereka mencari solusi untuk masalahnya, namun kita sebagai guru pastinya membantu anak-anak untuk menyelesaikan juga. Cuman bukan kita yang mengarahkan, tapi kita bertanya, apakah apa yang akan kalian lakukan dan sebagainya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada guru sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, kira-kira Bapak Ibu masuk nggak ke antara yang ini? Apakah ada yang bisa mencontohkan kira-kira kalimat seperti apa sih yang bisa menggambarkan guru itu sebagai penghukum dari menggunakan fisik atau verbal? Ada yang bisa? Coba kira-kira seperti apa? Biasanya isinya ancaman. Awas ya, betul. Awas loh ya. Nah, biasanya ada seperti itu. Kemudian yang kedua, ada membuat orang merasa bersalah. Guru biasanya berbicara lebih lembut, namun menyindir secara personal. Nah, kira-kira seperti apa nih? Sampai gara-gara kamu, teman-teman jadi kena batunya. Nah, bisa begitu. Betul. Jangan sampai gara-gara kamu, teman-teman, kena batunya. Misalkan seperti itu. Kemudian di sini posisi kontrol guru sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti muridnya, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya friend banget antara guru sama murid ya. Kemudian monitor atau pemantau. Di sini guru menjadi pengawas. Setiap gerak-gerik diawasi. Catur, Yusuf. Nah, contohnya begitu. Saling mengawasi kita. Aduh, apa yang mereka lakukan, gitu kan?
Kemudian yang terakhir ada peran posisi guru sebagai manajer, yaitu guru memberikan kesempatan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusinya. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, posisi kontrol mana yang paling ideal untuk kita gunakan di sekolah? Yang dihasilkan sesuai dengan posisi kontrol yang ada. Contohnya di sini sebagai penghukum. Misalkan tadi mungkin ada yang mencontohkan awas ya, sehingga murid itu nanti hanya takut saat itu saja, tapi setelahnya mereka akan mengulangi kembali. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, jadi sedih dulu gitu ya, tapi nyelkit gitu kadang-kadang. Nah ini biasanya membuat anak menjadi rendah diri. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Ayolah demi ibu, gitu kan? Biasanya kita saling kayak sharing gitu ya. Namun ternyata ini kadang-kadang dia menjadi lemah, ketergantungan. Kalau udah ada ibu, karena teman gitu. Saya pikir betul teman, ternyata enggak. Misalkan ketika kita berbeda perlakuan. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau di sini biasanya karena dia sering dipantau, ketika tidak dipantau dia merasa kehilangan. Atau misalkan biasa dikasih hadiah, ketika tidak dikasih hadiah dia akan menghilang, gitu, menurun. Nah di sini yang kontrol diri yang ideal adalah manajer. Mengapa? Karena di sini kita mengajarkan anak untuk meyakini, bukan mengatur. Kalau mengatur itu mungkin paksaan ya. Nanti mungkin di materi berikutnya ada tentang keyakinan kelas yang akan dipaparkan oleh CGP yang lain mengenai keyakinan kelas tadi. Kenapa kita harus menjadi manajer? Karena keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu nanti kalau di kelas ada peraturan wajib menggunakan masker, wajib datang tepat waktu, bla 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 bla. Namun kita bisa ubah dengan menggunakan keyakinan kelas. Mereka menggunakan poin-poin atau membuat poin-poin tersendiri untuk mereka yakini. Jadi ketika nanti mereka melanggar, kita kembalikan. Keyakinan kamu seperti apa? Nanti solusinya seperti apa? Maka mereka akan berpikir untuk konsekuensinya seperti itu. Next, Bu Iko. Nah, di sini ada refleksi yang sudah saya buat dengan murid-murid saya. Jadi ceritanya di kelas 9J itu membuat sebuah rancangan atau konsep pementasan dan sudah dilakukan perekaman. Suaranya mungkin tidak ada ya Pak Ilham ya. Oke, boleh diceritakan ya. Jadi mereka sudah membuat konsep, sudah rekaman dengan saya, sudah sampai akhir, namun sudah 1 bulan atau hampir 2 bulan berjalan, mereka ingin mengganti konsep dari awal lagi. Nah, karena itu kita sudah lakukan sampai akhir, maka saya tanyakan, apakah akan mengulangi rekaman dengan saya atau mau seperti apa? Tapi kalau saya sudah, kayaknya kalau untuk rekaman ulang saya tidak sanggup karena banyak kelas lain yang akan rekaman dengan saya. Akhirnya mereka mencari solusinya, kami akan rekaman di luar sampai sesuai dengan konsep yang kami inginkan. Ternyata alhamdulillahnya anak-anak ini yang tadi ada di video, mereka membuat rekaman awalnya ke tempat rekaman ke dekat Semancil sini, kemudian karena kurang puas mereka membuat rekaman mandiri, mempelajari aplikasi editing sendiri, kemudian juga dubbing sendiri, dan hasilnya lebih memuaskan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Itulah tadi Bapak Ibu yang saya paparkan.
Dimundurkan Bu Ibu. Dimundurkan. Itulah tadi yang saya paparkan dan mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kebetulan saya hari ini bentrok juga dengan presentasi pendidikan CGP ya. Harusnya saya di akhir-akhir, harusnya penjelasan dari yang lain dulu, tapi karena bentrok maka saya memilih terlebih dahulu. Nah, setelah saya paparkan tadi kira-kira baik Bapak Ibu, karena hari ini kita banyak sekali agenda, masih ada 4 CGP lagi dan juga kita masih ada rapat dinas. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga bisa diterapkan untuk budaya positif kita sebagai guru, dapat mengontrol peran kita sebagai guru terhadap murid-murid kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian paparan dari Ibu Prima Suci Lestari. Sekali lagi mohon tepuk tangan untuk Ibu Prima Suci Lestari. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan dapat membangun sekolah kita yang insya Allah kan sekolah kita harus sekolah ramah anak ya. Ini cocok gitu ya untuk salah satu poin untuk menjadi sekolah ramah anak. Memilih siswa secara manusiawi secara anak. Oke? Yang akan dibawakan oleh Ibu Musyiqah MPD yaitu materi tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kepada Ibu Musyiqah dipersilakan. Oh ya, silakan berikan plus terlebih dahulu Ibu Musyiqah semangat ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon izin Bapak Ibu, kami akan menyampaikan materi yang merupakan bentuk aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami di sini bukannya bukannya menggurui Bapak Ibu semua ya. Saya yakin Bapak Ibu memiliki pengalaman yang luar biasa dalam mendidik dan untuk mengantarkan anak-anak ke masa depan yang lebih sukses lagi. Baik Bapak Ibu, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai mohon maaf Bu yang slide awal tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Sebetulnya ini sudah kita alami ya dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama adalah mengenai teori motivasi. Teori motivasi, kemudian ada penghargaan dan hukuman. Nanti akan kita bahas mengenai penghargaan dan hukuman ini. Yang tentunya kita sudah sering banget ya melakukan ini. Kita sering banget memberikan hadiah-hadiah kepada anak-anak sebagai sebuah motivasi. Tapi itu nanti kita akan lihat apakah cocok ya kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Kemudian nanti kita akan membahas juga tentang restitusi. Yang mungkin kalau BK ini sudah terbiasa ya menjalankan restitusi ini, dan bagi kami ini merupakan suatu hal yang baru dalam memecahkan sebuah permasalahan atau kasus pada peserta didik. Kita melaksanakan atau menggunakan disiplin positif yang kita kenal dengan restitusi ini. Ini ya. Di pertanyaan pemantik. Baik Bapak Ibu, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Tentunya kan ada motivasi ya, ada hal yang mendorong. Kenapa sih kita melakukan sesuatu gitu ya? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Saya harus datang pagi-pagi karena nanti kalau tidak pagi, mohon maaf Ibu, saya ditegur sama Ibu guru, sama Ibu kepala sekolah. Atau saya datang pagi-pagi karena itu adalah nilai-nilai kebajikan saya. Saya menghargai nilai diri saya. Saya mempunyai harga diri. Saya memiliki nilai-nilai kebajikan yang harus dihargai, gitu ya.
Kemudian terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya ikut lomba Innobel. Saya ingin mendapatkan juara 1 karena saya ingin mendapat hadiah laptop. Nah, kira-kira motivasi seperti itu efektif nggak ya untuk anak-anak gitu ya, Bu? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, next. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Bapak Ibu melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain. Pernah ya Bapak Ibu ya? Saya rasa pasti pernah. Berarti pernah ya? Iya. Kemudian apalagi kira-kira alasan orang yang melakukan sesuatu untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia. Next. Nah, ini ada 3 teori motivasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita melakukan sesuatu itu karena didorong oleh 3 hal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan level yang sangat rendah sekali, yang paling rendah itu ya, karena melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan orang yang seperti ini, yang termotivasi oleh yang nomor 1 ini, pasti akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah berarti masuk ke dalam motivasi eksternal. Motivasinya adalah motivasi eksternal karena kita masih berpatokan pada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi gitu. Nah, orang yang terdorong oleh nomor 2 ini nanti akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa sih imbalannya kalau saya melakukan ini? Kepada anak-anak pun sama seperti itu. Apa kalau misalnya saya dapat 100, apa yang akan saya dapatkan? Berarti kan motivasinya adalah masih motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang perlu kita kembangkan pada diri kita sendiri. Ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita sendiri. Dan pertanyaan yang akan muncul adalah, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini gitu. Dan ini merupakan motivasi yang paling baik, yaitu motivasi intrinsik. Kenapa Bapak Ibu misalnya harus datang tepat waktu, ke kelas tepat waktu? Karena Bapak Ibu menghargai nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang universal, yang artinya berarti menghargai diri sendiri. Itu. Ini yang ingin ditunjukkan, dan nilai motivasi intrinsik inilah yang perlu kita gali, kita tanamkan dalam kehidupan kita serta pada peserta didik, gitu ya. Nah, ini jadi motivasinya yang pertama ini menurut Kohol ya. Jadi yang pertama motivasi itu dilakukan karena pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah, dan motivasi motivasi perilaku manusia, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan tadi akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, sehingga mereka ini tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi masih sifatnya adalah eksternal. Kemudian yang ketiga ini adalah motivasi yang paling baik. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Jadi tidak ada dorongan motivasinya itu bukan karena lingkungan, bukan karena imbalan atau hadiah, tapi muncul dari dalam diri kita sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri. Kita ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang kita yakini tersebut ya. Ini adalah motivasi yang akan membuat kita memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku ini bersifat internal atau eksternal. Nah, tujuan dari disiplin
positifnya adalah menanamkan motivasi ketiga, yaitu tadi ya, yang menghargai nilai-nilai diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik tadi. Jadi motivasi yang ketiga, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya misalnya datang tepat waktu, di kelas tepat waktu itu karena menghargai nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang kita percayai ya, nilai-nilai kebajikan tadi, karena mereka ingin menjadi orang. Karena saya ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang kita hargai gitu. Nah, baik Bapak Ibu, lanjut. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Menurut Bapak Ibu yang mana? Eksternal. Rata-rata masih eksternal, belum terdorong untuk melakukan motivasi dari internal. Inilah tugas kita untuk terus menanamkan motivasi internal. Karena kalau sudah motivasi internal sudah tertanam dalam diri kita, maka anak-anak tidak akan lagi melakukan sesuatu itu karena berdasarkan ancaman, karena berdasarkan hadiah atau juga imbalan gitu ya Bapak Ibu. Tapi sudah kesadaran diri sendiri. Nah, ini yang patut PR kita untuk terus menggali, menanamkan motivasi internal dari anak. Dampak dari memberikan penghargaan itu kira-kira apa gitu ya? Oke, yang pertama menurut Alfie Cohen nih, penghargaan ini pengaruhnya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ya kalau penghargaan, soalnya anak-anak akan melakukan sesuatu hal pada saat itu, kalau misalnya sudah tercapai tujuannya, maka mereka tidak akan melakukan hal-hal baik gitu ya, karena ada sesuatu atau dorongan itu. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan itu efektif. Sebetulnya penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang itu melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Efektif Bu, penghargaan itu atau hadiah itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Kan udah dapat penghargaan, pengen lagi, karena tadi terdorong oleh motivasi eksternal tadi. Kemudian yang ketiga, jika kita menggunakan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian dampaknya yang berikutnya adalah penghargaan itu menurut Cohen, berdasarkan penelitian dari Cohen, bahwa penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuatnya itu dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan, gitu ya. Saya ingin peringkat ke-1, kemudian ada hadiah dan sebagainya. Ternyata menurut Cohen ini penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras seperti sebelumnya, gitu ya. Berikutnya, jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Contohnya nih, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil nih. Karena sudah selesai, sudah tercapai cita-citanya, sudah langsing seperti saya misalnya. Sudah mencapai ideal karena sudah berhasil nih Bu. Kemudian karena motivasinya bukan dari internal ya, gitu kan?
akhirnya menggembung lagi gitu. Akhirnya menggembung lagi, back to basic lagi gitu. Back to basic lagi, bukannya saya sudah tercapai di 3 bulan programnya gitu kan, sudah tercapai gitu. Tapi karena sudah tercapai kemudian motivasinya bukan internal gitu ya, motivasinya eksternal, akhirnya ya udah kembali lagi back to basic lagi gitu. Nah ini ternyata penghargaan juga merusak hubungan. Ternyata inilah hal baru ya yang mungkin saya juga baru terperangah ya dengan materi-materi ini gitu. Benar-benar baru banget gitu. Yang selama ini kan saya juga memberikan penghargaan, memberikan reward kan seperti itu ya Bu ya kepada anak-anak. Kalian dapat nilai 100, dapat sekian, dapat ini itu gitu ya. Ternyata di sisi lain menurut pohon ini tidak efektif, tapi yang lebih efektif adalah penanaman motivasi intrinsik tadi. Kemudian penghargaan juga bisa menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum Bapak Ibu. Penghargaan sama aja dengan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum, atau yang ketiga dan seterusnya itu paling dihukum, merasa wah luar biasa nih gitu. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, seperti yang tadi ya Bu Eki sudah simulasi menggenggam sesuatu yang paling berharga dan itu yang bisa mengendalikan adalah kita sendiri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini ada menurut Bapak Ibu ini ada tindakan guru, kemudian ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu seharian. Buka berarti. Hukuman lah. Karena tidak mengenakan tulis hukuman ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. 10 menit untuk pelajaran PC lokal. Ya, inilah ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi sifatnya itu tiba-tiba tanpa perencanaan, tiba-tiba dihukum gitu ya. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan sebagainya Bapak Ibu. Nanti ini akan lebih jelas lagi ya sama Bu Nek ya. Oh enggak? Oke, untuk restitusi nanti dengan Bu Wiwi. Dengan Bu Wiwi untuk restitusi. Ciri-ciri restitusi. Oke, baik Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu ya, jadi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin ini PR untuk kita ya. Bagaimana menumbuhkan rasa disiplin, rasa ini tuh dari internal bukan eksternal. Ya mudah-mudahan. Baiklah, sebelum kita ke materi berikutnya, sekali lagi berikan applause untuk Ibu Musfika MPD yang kita cancel. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada siang hari sore hari ini dari guru-guru hebat, guru-guru calon guru penggerak
ya, yang kita ada 5 di SMP 2, dan insya Allah nanti akan ada yang nyusul lagi. Dan ini pun kita buat kesimpulannya bahwa apa yang disampaikan dan apa yang dipaparkan oleh mereka itu sebetulnya nyambung dengan SMP 2 yang notabene adalah sekolah ramah anak. Dan kita akan belajar dan belajar terus menjadi guru yang didambakan oleh anak, dirindukan oleh anak. Jangan malah kehadiran tidak diinginkan. Baik, begitu saja yang untuk acara sosialisasi budaya positif. Semoga bermanfaat bagi calon guru penggerak dan kita semua guru SMP Negeri 2 Cilegon. Yang salah mohon dimaafkan apabila ada salah datangnya dari saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Alhamdulillah, belum lama ini guru-guru penggerak di SMP Negeri 2 Cilegon sudah memberikan materi tentang budaya positif, dan menurut kesimpulan dari saya, apa yang disampaikan oleh mereka memberikan manfaat yang sangat luar biasa buat kami. Saya terutama lebih menambah wawasan tentang budaya positif yang bapak ibu-ibu yang kemarin sampaikan, terutama ibu-ibu guru penggerak, dan ini sangat bermanfaat sekali buat kami dalam meningkatkan pembelajaran terhadap anak-anak didik kami. Mungkin itu saja dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Pramana dari kelas 9C. Menurut saya, keyakinan kelas itu kan dibuat berdasarkan keinginan dan kesadaran siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Karena tidak ada unsur paksaan dari bapak atau ibu guru. Menurut saya, keyakinan kelas sangat penting dibuat karena dapat membuat mindset positif. Saya juga termotivasi melakukan hal-hal positif dengan adanya keyakinan kelas dapat menjadi landasan perilaku setiap siswa, walaupun setiap siswa memiliki kepribadian masing-masing. Tapi, dengan adanya keyakinan kelas tersebut, maka bisa menjadi landasan siswa dalam berperilaku, serta keyakinan kelas sangat penting karena akan dapat menjadi pembangun karakter siswa yang baik, bertanggung jawab, disiplin, sehingga mewujudkan budaya positif di sekolah. Demikian pendapat saya tentang keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.